Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh, berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, saudara adalah milik Tuhan. Saudara adalah milik Tuhan. Judul khotbah hari ini adalah hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Bacaan hari ini diambil dari Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan 30. Sebagai pengantar, tahun 2024 hanya tersisa sekitar 1 bulan lagi. Seperti biasa pada waktu seperti ini, berbagai laporan mengenai tren untuk tahun depan mulai bermunculan. Menurut tren Korea, tren tahun 2025 dapat dirangkum dalam 3 kata kunci: personalisasi, keberlanjutan, dan kolaborasi. Ketiga elemen ini didasarkan pada 2 pilar utama, yaitu kemajuan teknologi dan tanggung jawab sosial yang saling memperkuat untuk menciptakan pengalaman baru, pengalaman konsumen yang baru, dan ekonomi berkelanjutan. Konsumen menginginkan pengalaman yang unik dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pribadi mereka. Selain itu, penguatan tentang tanggung jawab sosial untuk melindungi lingkungan dan menggunakan sumber daya secara efisien menjadi fokus utama. Tren tahun 2025 juga menekankan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, konsumen untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Lalu, sebagai orang yang memiliki Injil, yakni sebagai orang Kristen, tren hidup seperti apa yang kita harus jalani? Iman, kasih, dan pengharapan. Pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan bisa dirangkum sebagai 3 unsur dasar dalam kehidupan beriman. Dengan iman kepada Yesus Kristus, kita menerima keselamatan, mempercayai dan menjalankan firman Tuhan sebagai janjinya, serta iman bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan yang memungkinkan kita melihat karya dan kemuliaan Tuhan. Dengan mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama, mengampuni, berdamai, dan berkomitmen untuk melayani gerejanya. Karena kita memiliki pengharapan yang jelas dan tepat, penderitaan menjadi bukan penderitaan, masalah menjadi bukan masalah, dan kita dapat menemukan berkat yang tersembunyi dalam penderitaan dan masalah tersebut, serta dapat bersyukur sebabnya, karenanya. Firman, doa, dan penginjilan. Firman, doa, dan penginjilan adalah 3 pilar yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan beriman. Setiap hari kita harus menyadari kehendak dan rencana Tuhan melalui firman-Nya, menikmati identitas dan otoritas yang Tuhan berikan melalui doa, dan mengalami pekerjaan keselamatan Tuhan melalui penginjilan, sambil menjalani hidup yang memperluas kerajaan Allah. Hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, dan hanya kepenuhan Roh Kudus. Kita hidup menurut cara Tuhan dengan memastikan bahwa segala sesuatu ada di dalam Kristus, hanya Kristus. Kita mencari terlebih dahulu kerajaannya dan kebenarannya, dan dengan percaya pada janji Tuhan bahwa hanya melalui Roh Kudus kita akan menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Oleh karena itu, kita pertama-tama menghancurkan benteng kegelapan yang ada dalam diri kita, lalu membangun benteng Tuhan.
menyebarkan terang hidup kepada semua orang yang berkaitan dengan kita dan hidup memberi pengaruh rohani yang baik. Ini adalah arah, aliran, dan tren hidup orang-orang percaya yang memiliki Injil sebagai orang Kristen. Saya berdoa agar semua jemaat di Kebaktian Bahasa Indonesia dapat benar-benar memahami nilai Injil Kristus yang saudara miliki, menikmati Injil Kristus, bersyukur karena Injil Kristus, dan tidak terkejut dalam situasi dan kondisi apapun. Saya berdoa agar semua saudara berdiri dengan teguh, mengetahui dengan tepat siapa yang harus kita rawan sambil melakukan peperangan rohani dan menjalani kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus. Pokok bahasan yang pertama adalah untuk percaya kepada Kristus. Dalam ayat 27 ayat dan 28 hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Teks ini dimulai dengan kata keterangan monon yang diterjemahkan sebagai hanya dalam bahasa Indonesia untuk menekankan bahwa kita harus hidup hanya sesuai dengan Injil Kristus. Dengan kata lain, Paulus menekankan kepada jemaat Filipi bahwa satu-satunya hal yang perlu mereka perhatikan adalah hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Di sini Injil Kristus adalah kabar baik tentang Kristus dan kuasa yang memanggil orang-orang percaya untuk hidup kudus karena keselamatan yang diterima melalui Kristus. Di sini bukan disebut dengan Injil Yesus, melainkan Injil Kristus. Karena Tuhan harus datang ke dunia sebagai manusia, maka nama diperlukan. Itulah sebabnya nama yang diberikan kepadanya adalah Yesus. Pada masa itu nama Yesus bukanlah nama yang langka. Mungkin ada Yesus yang adalah seorang tabib, mungkin ada Yesus yang adalah seorang nelayan, atau bahkan Yesus yang adalah seorang perampok. Namun hanya satu, yaitu Yesus yang adalah Kristus. Dialah yang menghancurkan kuasa setan, menebus manusia dari dosa, dan membuka jalan untuk bertemu dengan Tuhan. Itulah sebabnya dalam teks ini tidak disebutkan dengan Injil Yesus, melainkan Injil Kristus. Kristus adalah Raja sejati yang menghancurkan kuasa setan, Imam sejati yang mengampuni dosa kita, dan Nabi sejati yang menjadi jalan untuk bertemu dengan Tuhan. Itulah sebabnya disebut Injil Kristus. Kristus telah menyelesaikan 3 masalah mendasar manusia, yaitu masalah setan, masalah dosa, masalah terpisah dari Tuhan. Itulah sebabnya mengapa kabar baik adalah bahwa Yesus adalah Kristus. Bukan Yesus sebagai tabib yang datang, bukan Yesus sebagai nelayan yang datang, tetapi Yesus sebagai Kristus yang datang. Melalui hanya Kristus, kita menerima keselamatan. Keselamatan datangnya dari Tuhan. Kita yang telah diselamatkan adalah milik Tuhan, warga kerajaan Allah. Kata politio este yang diterjemahkan sebagai hidup berasal dari bentuk dasar politio yang merupakan kata kerja yang berasal dari kata politeia yang berarti kehidupan sebagai orang warga negara. Kata ini memiliki makna menjadi warga negara atau melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Kata polis yang berarti negara berasal dari kata ini. Seorang warga negara bukanlah orang yang hidup terisolasi demi kepentingan dirinya sendiri.
melainkan seseorang yang memiliki semangat kewarganegaraan dan memaksimalkan kemampuannya demi kebaikan bersama. Hidup sebagai warga negara berarti tidak hanya menikmati hak dan privilege, tetapi juga melainkan kewajiban dan tanggung jawab. Dengan demikian, ini menekankan pentingnya hidup sebagai warga kerajaan Allah menjalani hidup dengan hak-hak serta kewajiban-kewajiban kita. Sebagai warga kerajaan Allah, kita diminta untuk bertindak sesuai dengan iman kita kepada Kristus. Paulus melihat kehidupan seperti ini sebagai panggilan yang harus dicapai oleh setiap orang Kristen. Dalam Roma 16 ayat 2, supaya kamu menyambut Dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab Ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Dalam Efesus 4 ayat 1, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dalam Kolose 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 12, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu orang Filipi memiliki hak kewarganegaraan Romawi sebagai warga negara Romawi. Tetapi mereka tidak perlu membanggakannya. Sebagai orang Kristen, mereka harus mengingat bahwa kewarganegaraan mereka adalah di surga dan hidup sesuai dengan kewarganegaraan kerajaan Allah. Hidup dengan cara yang berpadanan dengan Injil Kristus. Ini adalah kehidupan yang memancarkan terang di dunia ini sebagai anak-anak Tuhan. Kamu teguh berdiri dalam satu roh. Kata berdiri di sini berarti teguh, kokoh, dan tidak goyah. Kata kerja ini digunakan dalam artinya yang sama dalam Roma 14 ayat 4 dan 1 Korintus 16 ayat 13. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh. Itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Sikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Artinya seperti para prajurit yang tidak meninggalkan pos mereka dan bertahan hingga akhir meskipun pertempuran sangat sengit. Demikian pula kita harus berdiri teguh dan tegar di hadapan musuh yang menantang dan mengancam kebenaran Injil. Ini berarti bertahan dengan kokoh untuk mempertahankan kebenaran Injil, apapun ancaman dan penderitaan yang mungkin terjadi. Selain itu, ini juga mengandung makna untuk bersatu dalam satu hati tanpa perpecahan di dalam gereja, saling bekerja sama dan berjuang bersama. Kata putiromenoi yang diterjemahkan sebagai gentar berasal dari kata dasar putiro yang berarti mengancam atau membuat terkejut. Secara etimologi, kata ini menggambarkan keadaan kuda yang terkejut dan lari berhamburan. Kata ini hanya digunakan satu kali di Perjanjian Baru, yaitu di bagian ini untuk menggambarkan keadaan takut yang membuat seseorang panik dan mundur karena hambatan tak terduga. Paulus memberikan nasihat ini dengan mempertimbangkan bahwa karena adanya para penyesat yang menyesatkan pada saat itu, beberapa anggota jemaat mungkin akan terkejut dan meninggalkan komunitas iman. Saya dan saudara telah menjadi anak-anak Allah melalui iman kepada Kristus. Melalui iman kepada Kristus, kita telah memperoleh kewarganegaraan kerajaan Allah. Gunakanlah sepenuhnya kuasa doa
yang merupakan otoritas yang diberikan kepada warga kerajaan Allah. Dengan kuasa ini, usirlah kuasa kegelapan dan perluaslah kerajaan Allah. Hiduplah sebagai warga kerajaan Allah yang sejati sebagaimana orang yang membawa Injil Kristus. Saya berdoa agar semua jemaat di Kebaktian Bahasa Indonesia berdiri teguh dan tidak gentar terhadap musuh yang menyerang diri kita maupun gereja dengan iman, kasih, pengharapan, firman, doa, penginjilan, serta fokus pada hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, dan hanya kepenuhan Roh Kudus. Berdoalah dalam nama Yesus Kristus untuk segala hal. Percayalah bahwa hanya Kristus saja yang telah menyelesaikan segala masalah, sedang menyertai kita saat ini dan memimpin kita kepada hal yang terbaik. Pokok bahasan yang kedua adalah untuk menderita demi Kristus. Dalam ayat 29 sampai dengan 30, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Paulus mengatakan bahwa Allah memberikan kasih karunia kepada jemaat Filipi bukan hanya agar mereka percaya kepada Kristus, tetapi juga agar mereka menderita untuk Dia. Dengan demikian Paulus membetulkan pemahaman yang keliru bahwa mereka yang menerima kasih karunia dari Allah akan hidup tanpa penderitaan di dunia ini. Artinya Paulus mengajarkan bahwa iman dan penderitaan adalah anugerah yang sama, berasal dari Allah. Dalam Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dalam Yohanes 17 ayat 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Penderitaan mendekatkan orang percaya kepada Kristus, memberikan keyakinan bahwa Roh Allah menyertai mereka, menjadi alat untuk memberitakan Injil dan mendorong sesama orang percaya, serta pada akhirnya menunjukkan kemuliaan Allah melalui kemenangan atas kependeritaan. Penderitaan ini bukanlah penderitaan untuk memperoleh keselamatan, melainkan penderitaan demi Kristus yang harus dialami karena iman kepadanya. Selain itu, penderitaan yang dialami karena iman, yaitu penderitaan demi Kristus, membawa janji pengharapan yang kekal di masa depan. Dalam Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kristus telah sepenuhnya menyelesaikan penderitaannya untuk menebus manusia dari dosa melalui kematiannya di kayu salib. Oleh karena itu, kita tidak menderita menggantikan Kristus, melainkan kita menderita demi Kristus. Penderitaan ini merujuk pada penderitaan yang kita alami dari orang-orang yang tidak percaya, karena kita berdiri di pihak Kristus dan mempertahankan iman kita kepadanya. Dalam Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Bahwa jemaat Filipi sedang berjuang seperti Paulus, berarti bahwa mereka sedang berusaha, bekerja keras dan menderita demi Injil, sama seperti yang dilakukan Paulus. Penderitaan untuk Kristus bukan hanya sesuatu yang terjadi di masa lalu, tetapi juga terus berlangsung hingga saat ini. Ini menunjukkan bahwa mereka tetap teguh dan berjuang dengan kokoh meskipun menghadapi penderitaan.
Dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saya berdoa agar semua jemaat di Kebaktian Bahasa Indonesia hendaknya tidak takut dan tidak menghindari penderitaan yang datang karena iman kepada Kristus. Sebaliknya, temukanlah maksud baik Allah yang di dalamnya dan gunakan itu sebagai kesempatan untuk menampilkan kasih karunia, kasih Kristus dan Injilnya. Melalui hal ini, hidup kita akan menjadi hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus, dan kita akan menjadi alat yang memuliakan Tuhan. Sebagai kesimpulan, apa ciri-ciri musim yang ada di Korea tetapi tidak ada di Indonesia? Itu mungkin dedaunan musim gugur yang berwarna-warni dan salju musim dingin. Di Indonesia yang memiliki musim panas sepanjang tahun, kita tidak dapat melihat lingkungan alam seperti ini. Daun yang sebelumnya hijau berubah menjadi kuning dan merah, memperlihatkan pemandangan yang sangat indah, dan salju yang menutupi segala sesuatu juga sangat menakjubkan. Namun sebenarnya makna dari dedaunan musim gugur adalah pilihan keras pohon untuk bertahan hidup selama musim dingin. Musim gugur adalah proses di mana pohon melepaskan daun-daunannya untuk mengurangi konsumsi energi dan mempersiapkan diri untuk bertahan hidup selama musim dingin. Ini adalah waktu yang penuh penderitaan bagi pohon ketika daun-daun yang melempetkan di cabang-cabangnya jatuh dengan sendirinya. Dari sudut pandang pohon, ini pasti merupakan waktu yang sangat sulit. Pohon hanya menyisakan yang paling diperlukan dan membuang sisanya. Dalam peribahasa Indonesia kita bisa menyamakan dengan mengambil inti, membuang kulit. Seperti hanya pohon yang hanya menyisakan yang paling diperlukan untuk bertahan hidup dan melepaskan daun-daun yang tidak berguna. Kita juga harus melepaskan hal-hal yang tidak penting dan kembali pada inti yang sejati. Kehidupan harus ada agar pohon bisa tumbuh kembali di musim berikutnya. Saat kita mengakhiri tahun ini, semoga kita juga bisa secara rohani menyisakan hanya Kristus sebagai inti dan melepaskan segala hal yang tidak perlu dalam hidup kita, kembali kepada iman yang fundamental. Saya berdoa agar ini menjadi waktu yang penuh dengan anugerah, waktu untuk memulai kembali di hadapan Tuhan. Mari kita merenungkan dengan dalam anugerah Tuhan yang membersihkan dosa-dosa kita dengan darah Kristus yang membuat kita putih seperti salju. Saya berharap saudara dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan Injil Kristus, tetap berdiri teguh tanpa rasa takut dan melakukan peperangan rohani. Kiranya saudara juga dapat menjadi teladan yang mewariskan iman yang kuat kepada generasi berikutnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Trinitas yang telah menyelamatkan kami dari cengkeraman iblis, mengampuni segala dosa kami, dan menjadi kami anak-anak-Mu serta menjadi warga kerajaan Allah yang hidup bersama dalam komunitas gereja. Tuntun kami untuk hidup sesuai dengan kewarganegaraan kerajaan Allah, hidup yang layak dengan Injil Kristus, mencari jawaban dalam masalah, menemukan peluang dalam Kristus, dan memperbarui diri dalam konflik. Biarkan kami menyadari bahwa kami diselamatkan hanya oleh Injil Kristus dan merenungkan dengan dalam pekerjaan yang telah Kristus lakukan, serta bersyukur hanya kepada Kristus.
Puaskanlah kami hanya dengan Kristus dan teguhkan kami untuk mengetahui bahwa segala sesuatu ada dalam Kristus dan menjadi saksinya. Karena Kristus adalah kepala gereja kami, biarlah hanya Kristus yang memerintah gereja ini. Pakailah gereja kami, gereja di Korea dan gereja di Indonesia sesuai dengan kehendak, rencana, dan tujuan Allah. Tunjukkan kepada kami musuh yang menyerang diri kami dan gereja, dan biarlah kami tidak takut, tetapi berdiri dengan teguh dan berjuang bersama. Jangan biarkan kami mundur atau menghindar, dan biarkan kami bersedia menderita untuk Kristus. Berikanlah kami hikmat untuk mengetahui bahwa masalah bukanlah masalah dan penderitaan bukanlah penderitaan. Biarlah hidup kami hanya untuk memuliakan Tuhan, dan kiranya kami hidup dengan cara yang berpadanan dengan Injil Kristus sepanjang hidup kami, meninggalkan warisan iman kepada generasi yang akan datang. Kami mengucap syukur atas segala hal dan berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.